Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program Mimbar Gemar GEJ Peniel Surabaya dan juga Kemendung. Pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 22 September 2021. Saya berharap, saya berdoa kita semua senantiasa dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat semua. Sebagaimana jiwa dan roh kita baik-baik dan sehat-sehat selalu di dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Pagi hari ini saya diberkati dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-12 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema berkat istimewa atas orang-orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Poin penting yang menjadi kunci untuk kita mengalami segala berkat-berkat Tuhan yang sangat istimewa spesial ini, yaitu takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan bukan sikap hati yang ketakutan karena kita mempunyai gambaran Allah kita, Allah yang suka menghukum, suka marah ketika kita melakukan dosa dan pelanggaran, seorang pribadi yang bengis atau seorang pribadi yang suka menghukum. Bukan. Pengertian takut akan Tuhan dalam bahasa aslinya yaitu yara. Ini menyangkut sikap hormat, respek, gentar, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Karena kita tahu Dia Allah yang maha besar, Dia Allah yang maha kasih. Dan dasar sikap hati yang takut akan Tuhan yaitu karena kita mengasihi Dia. Nah, lebih jelas sebenarnya kita bisa baca di dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Di sana memberikan penjelasan definisi yang begitu jelas gamblang tentang takut akan Tuhan. Saya bacakan demikian. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Ya, di situ muncul kata yara, dan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Hidup taat, hidup nurut, hidup patuh. Ya. Mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. 13. Berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Bapak Ibu Saudara, jadi takut
akan Tuhan, ya, itu berbicara sikap hati yang didasarkan kasih kita kepada pribadi Tuhan, pribadi Allah yang agung, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa. Kita hormat, kita gentar, kita respek. Kemudian kita dengan sukacita, sukarela, taat, tunduk. Dan ini terimplementasi dalam tindakan dan sikap kita yang taat nurut kepada perintah dan ketetapannya. Kita hidup berkenan, kita hidup menyenangkan. Sehingga orang yang takut akan Tuhan itu akan selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Meninggalkan kejahatan, tidak melakukan hal-hal yang melanggar perintah dan ketetapan Tuhan. Hidup lurus, hidup benar sesuai perintah dan ketetapan Tuhan. Seumur hidup. Takut akan Tuhan ini terus menerus, selalu, setiap waktu, setiap saat. Mengapa ini begitu penting ditekankan? Karena ada berkat istimewa. Ada berkat yang luar biasa dari orang yang takut akan Tuhan. Sebagaimana dalam pembacaan kita Mazmur, ada berkat-berkat istimewa disediakan, diberikan kepada pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, yang hormat, yang respek, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh hidup benar, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, mengasihi Dia. Berkat yang pertama, Tuhan akan memberikan petunjuk untuk jalan yang harus dipilih. Ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Luar biasa. Orang yang takut akan Tuhan senantiasa akan dipimpin Tuhan. Dituntun Tuhan. Diajar Tuhan. Untuk berjalan di jalan yang benar. Ketika kita menghadapi pilihan-pilihan, ketika kita menghadapi persimpangan jalan di dunia ini, Tuhan akan memimpin, Tuhan akan menuntun dan menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Sehingga kita tidak salah memilih, tidak tersesat, tidak salah jalan, dan akhirnya melanggar perintah dan ketetapan Tuhan. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan yaitu akan menetap dalam kebahagiaan. Luar biasa. Akan tinggal atau menetap dalam kebahagiaan. Perhatikan baik. Bukan sekedar merasakan, menikmati, atau mengalami kebahagiaan. Tapi ada penekanan kata yang luar biasa. Menetap. Tinggal untuk terus-menerus dan sampai selama-lamanya dalam kebahagiaan. Siapa yang tidak rindu mengalami kehidupan yang seperti ini? Tidak cukup merasakan, menikmati sesaat sementara kebahagiaan itu, tetapi tinggal tetap dalam kebahagiaan. Terus-menerus seumur hidup kita akan mengalami kebahagiaan. Yang ketiga, keturunannya
akan mewarisi negeri. Keturunannya akan mewarisi negeri. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, bukan hanya kita yang mengalami berkat kebahagiaan di dalam hidup ini, tetapi janji Tuhan, berkat takut akan Tuhan itu turun sampai anak dan cucu cicit kita. Keturunan kita akan menguasai bumi. Keturunan kita juga akan diberkati Tuhan. Oh Bapak Ibu Saudara, sebagai orang tua, kalau engkau rindu anak cucumu diberkati Tuhan, anak cucumu menguasai bumi, anak cucumu senantiasa mengalami kebahagiaan, kelimpahan, tidak bisa tidak diawali dari kita sebagai orang tua harus sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Yang keempat, orang yang takut akan Tuhan senantiasa bergaul karib dengan Dia. Ini berkat rohani yang luar biasa juga. Ketika kita mau sungguh-sungguh hidup takut Tuhan, kita mempunyai keintiman, kedekatan, hubungan relasi yang karib dengan Tuhan. Bahkan di dalam Yohanes dinyatakan Tuhan menyatakan tidak memanggil kita sebagai hamba, tapi sebagai sahabat. Dan dalam perjanjian lama kita tahu ada pribadi yang luar biasa, yang takut akan Tuhan, yang bergaul karib, yang disebut sahabat Allah, yaitu Abraham. Dan kita tahu bagaimana kehidupan Abraham, pribadi yang bergaul karib dengan Tuhan. Tidak ada yang disembunyikan oleh Tuhan dari pribadi yang bergaul karib. Dalam satu peristiwa, ketika malaikat Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora dan melewati kemah Abraham, malaikat Tuhan tidak bisa menyembunyikan tentang keputusan dan rencana hukumannya bagi Sodom dan Gomora. Karena Abraham adalah sahabat Allah. Sehingga malaikat Tuhan menyampaikan itu. Dan melalui hal itu, karena Abraham bergaul karib, Allah memberitahukan tentang keputusan dan rencananya. Abraham bisa bersafaat, memohon belas kasihan Tuhan untuk keselamatan Lot dan keluarganya. Bukankah satu hal yang spesial, istimewa, pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan? Engkau adalah pribadi yang sungguh-sungguh intim, karib, sahabatnya Tuhan. Dan yang terakhir, pribadi yang takut akan Tuhan, Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya. Haleluya. Tuhan akan menunjukkan, memberitahukan perjanjiannya. Ayat 14. Kepada pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Bukan hanya Tuhan akan memberitahukan, menunjukkan perjanjiannya, tetapi Tuhan akan menggenapi semua janji-janjinya kepada pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Di tengah-tengah kondisi hari-hari ini yang sulit, di tengah-tengah situasi kondisi hari-hari ini yang mencekam, mengkhawatirkan karena pandemi COVID-19, jangan kau takut karena situasi kondisi keadaan, tapi takutlah akan Tuhan. Situasi sulit, jangan kau menghalalkan segala cara dalam usaha bisnismu, karena situasi sulit kemudian ini menjadi alasan pembenaran untuk kita mengambil jalan pintas. Kemudian kita mengambil langkah-langkah jalan keputusan yang salah, yang bertentangan dengan firman Tuhan, dengan alasan supaya usahaku boleh survive, supaya aku dapat pemasukan, income karena situasi sulit. Salah-salah sedikit tidak apa-apa,
melanggar sedikit tidak apa-apa. Oh, tidak bisa kompromi. Pribadi yang takut akan Tuhan akan nantiasa berjalan dalam kebenaran. Hidup sesuai dengan aturan mainnya Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan, ke kiri, lurus. Sekalipun secara manusia mungkin untuk sesaat kita mengalami masa sulit. Mungkin kita mengalami masa-masa paceklik. Tetapi ingat, tidak untuk selamanya. Orang takut akan Tuhan, orang benar itu ditinggalkan. Tuhan akan membuka terobosan-terobosan baru. Tuhan akan membuka pintu berkat-Nya. Apa yang tidak pernah kita pikir, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang disediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Siapa orang yang mengasihi Dia? Orang yang takut akan Tuhan, yang respect, yang hormat, yang sungguh-sungguh dengan segenap hati, jiwa dan kekuatannya beribadah kepada Tuhan, hidup berkenan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Tidak akan pernah ditinggalkan orang yang takut akan Tuhan, alias orang benar. Dia akan diberkati dengan berkat-berkat spesial. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kehidupan kita, sehingga pagi hari ini dalam kita melakukan aktivitas kegiatan hari ini, kita sungguh-sungguh menerapkan prinsip kebenaran. Aku harus menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Aku tidak akan kompromi dengan kesalahan dosa. Aku akan sungguh-sungguh hidup lurus, sekalipun di masa sukar, masa sulit. Tetapi Tuhan akan menyatakan perjanjiannya bagi pribadi yang takut akan Tuhan. Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya. Jalan yang penuh berkat dan mujizat. Sehingga kita akan mengalami kebahagiaan dan tinggal di dalamnya. Anak cucu kita akan mewarisi bumi. Dan kita akan semakin punya hubungan karib, dekat dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan perjanjiannya tergenapi atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu buat kebenaran firman Tuhan, buat pesan Tuhan pagi hari ini. Untuk setiap kami, anak-anakmu, sidang jemaatmu, orang-orang percaya, secara khusus sidang jemaat Tuhan, GSJA, Peniel Surabaya, dan Kemendung. Kiranya kami sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Hormat, respek, menghargai Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kekuatan. Beribadah kepada Tuhan. Senantiasa hidup berkenan. Karena kami tahu orang yang takut akan Tuhan, orang yang benar tidak akan pernah ditinggalkan. Di masa sukar sekalipun Tuhan mampu memberkati dan menggenapi janji-janjinya kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Firman ini menguatkan kami. Firman ini meneguhkan kami. Terutama di masa-masa sulit, masa sukar hari-hari ini. Kami akan tetap kokoh, berkomitmen untuk selalu menjadi pribadi-pribadi yang hidup takut akan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati sidang jemaat Tuhan dalam aktivitas hari ini. Lindungi, sertai, dan nyatakan genapi perjanjianmu yang dahsyat dan ajaib itu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita. Salam Gemar.